Puji Tuhan, selamat pagi. Kita akan mulaikan lesson kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam mau, satu hal yang ku pinta, melihat di bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam mau-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati sebuah kemurahan-Mu. Mari kita katakan dari awal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi dan menikmati Tuhan Yesus dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan berada di hadirat-Mu Tuhan. Yesus. Hormat akan Engkau, Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita katakan cukup dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada tara. Sungguh menakjubkan. Sungguh Tuhan, sungguh ajaib ku mengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu, hikmat-Mu, nada terselami kasih-Mu, kasih-Mu, dadam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada tara. Mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan
kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat dengan lembut. Ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami akan siapkan hati, jiwa, pikiran kami untuk menyembah Engkau Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala kebenaran firman yang kami dengar dan kami baca menjadi rema, menjadi kompas bagi sepanjang hari kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah kami tetap berada dalam kebenaran firman-Mu dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati, jiwa, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka roti surgawi kita hari ini, Rabu 26 Maret 2025. Bacaan terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, Efesus pasal 2 ayat yang ketiga, dan Kolose pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu yang sempurna. Efesus pasal 4 ayat 23. Efesus pasal 4 ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui pikiran, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dan Kolose pasal yang ketiga ayat yang 9 sampai 10. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Puji Tuhan. Kita hidup sebagai orang Kristen bukan hanya untuk soal beribadah atau menjalankan aktivitas kita dalam beribadah, tetapi sebuah perubahan. Ketika kita mengikuti ibadah, adanya perubahan hidup,
dan juga perubahan cara berpikir, bertindak, dan cara untuk hidup. Dan Alkitab berulang kali menekankan pentingnya pembaharuan akal budi, karena di sanalah sikap hati dan tindakan kita mengalir. Kalau hati kita bersih, maka yang mengalir adalah air yang bersih. Kalau hati kita kotor, berarti yang mengalir apa? Hati kita berarti kotor. Dan jika kita berpikir seperti dunia ini, terbawa arus. Nah, ada orang-orang bilang, gimana cara pandang hidupmu? Oh, saya ya mengalir aja gitu. Padahal sebenarnya anak Tuhan itu tidak boleh mengalir saja, tapi harus melawan arus hidup orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau arus hidupnya penuh dengan kekelaman, penuh dengan kejahatan, ya kita jangan mengikuti arus hidup tersebut. Justru kita harus melawan, harus beda dengan orang-orang yang pada umumnya. Namun jika pikiran kita sudah diperbaharui oleh firman Tuhan, kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan membahas yang pertama dalam Roma 12 ayat yang kedua. Tidak serupa dengan dunia. Tidak serupa dengan dunia. Paulus mengingatkan kita untuk tidak serupa dengan dunia ini. Apa artinya? Artinya adalah dunia memiliki pola pikir yang sering bertentangan dengan kehendak Allah. Mementingkan diri, mengejar harta, kekuasaan, dan kesenangan sementara. Banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan tapi masih berpikir dan bertindak seperti orang-orang dunia. Misalnya, mementingkan status sosial daripada kebenaran, hidup dalam kompromi dengan dosa, dan lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari kisah-kisah di Perjanjian Lama, ada banyak mereka-mereka yang berusaha untuk tetap pada imannya, walaupun pemerintah mengatakan bahwa kamu harus menyembah patung ini. Contohnya saja Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung Nebukadnezar, dan akhirnya dia masuk dalam dapur api, tetapi puji Tuhan, Tuhan menyertai mereka dan akhirnya keluar. Sama halnya dengan Daniel, tidak menyembah rajanya, dia masuk dalam gua singa, tetapi Tuhan menyertainya. Berarti kita hidup di dunia ini lebih takut harus kepada Tuhan dibandingkan kepada manusia. Walaupun tetap saja kita harus mengikuti aturan-aturan yang pemerintah berikan kepada kita. Jangan kita lawan, kita ikuti. Tuhan memanggil kita untuk berbeda. Berbeda bukan berarti kita harus melawan, tetapi berbeda kita harus mengikuti aturan yang sesuai pada jalur kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya jalan sudah tahu nggak boleh lewat jalan situ, ya kita ikuti. Jangan justru karena oh iya saya anak Tuhan harus melawan arus. Oh jangan. Sudah tahu jalan itu nggak boleh lewat, masih dilewati, ya jangan. Tetap ikuti aturan yang pemerintah buat. Dan yang kedua, dalam Efesus pasal 4 ayat 23, dibaharui dalam roh dan pikiran. Dibaharui dalam roh dan pikiran. Pembaharuan akal budi bukan hanya perubahan pikiran dari yang dulu kita tidak mengerti, kemudian jadi mengerti. Kita yang dulunya bodoh menjadi pintar. Bukan hanya seperti itu, tetapi Tuhan memperbaharui cara kita berpikir agar kita semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, menghindari pengaruh buruk yang bisa merusak iman kita. Kalau kita sudah tahu kita bergaul di lingkungan yang makin merusak iman kita, ya kita harus hindari. Sama seperti Yusuf. Yusuf tahu kalau misalnya pengaruh buruk dari istri Potifar itu berbahaya. Maka dia bukan hanya diam, tapi dia lari. Dia menghindar. Jangan kita semakin diam saja.
menghindar. Itu lebih penting. Kita harus membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita agar cara pandang kita berubah dan kita mulai melihat dunia dari sudut pandang Tuhan. Kalau misalnya anak-anak zaman sekarang itu POV, point of view. Jadi lihatnya itu dari sudut pandangnya agak jauh sedikit, jadi agak lebih luas. Nah, kalau misalnya point of view-nya kita sebagai manusia, tentunya berbeda dengan point of view-nya Tuhan atau sudut pandangnya Tuhan. Kalau mungkin sudut pandangnya kita hidup di dunia ini terbatas. Kita mungkin hanya ya di gereja, kemudian kembali ke rumah. Tetapi kalau lihat dari sudut pandangnya Tuhan, kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran, Tuhan tentunya akan membukakan banyak jalan-jalan yang mungkin menurut kita itu tertutup. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membukakan pintu-pintu yang tertutup itu menjadi pintu yang terbuka. Oleh sebab itu kita harus membiarkan Roh Kudus dan bekerja di hidup kita supaya cara pandang kita berubah, bukan hanya mungkin pemikiran kita sudah belajar dulunya tidak mengerti, kemudian menjadi mengerti, bukan hanya seperti itu. Tapi cara pandang kita adalah cara pandangnya Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan karena kita tahu bahwa cara pandangnya manusia itu terbatas, tetapi cara pandang Tuhan itu tidak terbatas. Yang ketiga, dari Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti ini. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kalau misalnya dari Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Jangan berbohong satu sama lain, sebab hidup yang lama dengan segala sifatnya sudah kalian lepaskan. Ayat 10, kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Jadi kita sebagai orang percaya dipanggil untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Manusia lama adalah hidup yang kita sebelum mengenal Kristus penuh dengan dosa dan penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemarahan dan hawa nafsu duniawi. Tetapi sekarang kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan seperti itu. Kita adalah manusia baru. Kita buka saja ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan seperti ini. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu berarti kita harus hidup sesuai dengan identitas baru kita dalam Kristus. Tidak lagi hidup dalam kepalsuan, tetapi dalam kebenaran. Tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi hidup oleh kasih dan kekudusan. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pembaharuan ini bukan sesuatu yang terjadi sekali saja, tetapi terus menerus. Sama seperti kalau kita pegang handphone kita, kalau misalnya kena wifi pasti ada pembaharuan aplikasi. Aplikasi yang dulunya mungkin biasa saja, gitu diperbaharui Play Store-nya atau App Store-nya, jadi lebih bagus lagi, diperbaharui. Sama seperti pemikiran kita, harus diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan, terus menerus. Kalau misalnya kita hanya terima firman Tuhan yang dulunya mungkin yang biasa-biasa saja, kita harus lebih dalam lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya stagnan saja, tapi terus maju dan maju dan maju. Menjadi kesimpulan pada pagi hari ini adalah hidup yang berubah. Akhirnya kita bisa melihat bahwa
adanya berkat yang datang dalam hidup kita. Jika kita sungguh-sungguh mengalami yang namanya pembaharuan akal budi, dunia akan melihat perbedaan dalam hidup kita. Dan cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita bertindak akan mencerminkan Kristus di sekitar kita. Tentunya kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang akan bertanya-tanya, kok kamu seperti ini, nggak sama seperti itu gitu. Kok kamu beda ya, nggak kayak orang pada umumnya gitu. Kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, percayalah kita akan menjadi terang dan garam dunia. Kita akan menjadi terang akan dunia yang gelap ini, dan kita akan menjadi garam bagi dunia yang sudah mulai tawar ini. Biarlah kita terus percaya bahwa hidup kita dalam pembaharuan yang Tuhan inginkan, dan mari kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan setiap hari agar hidup kita semakin serupa dengan Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan roti surgawi kita hari ini, Rabu 26 Maret 2025. Dunia tidak dapat mengenal Allah dengan benar. Hawa nafsu manusia selalu berlawanan dengan kehendak Allah. Dunia ini terus mempengaruhi kita untuk punya sifat dan perilaku yang tidak menyenangkan hati Allah. Kita harus bisa menolak dengan tegas pengaruh dunia yang fasik atau jahat. Kalau tidak, maka kita tidak akan berkenan kepadanya. Perlu proses pembaharuan. Manusia lama yang tidak benar, yang berdosa harus dimatikan. Menjadi manusia baru yang sesuai dengan hati Allah. Kita harus berusaha mengubah kepribadian kita. Pikiran kita harus diselaraskan dengan Allah. Mari berusaha keras untuk hidup baru, seperti ulat menjadi kupu-kupu, perubahan indah yang nyata, bukan sementara, tapi yang benar-benar tidak sama dengan keadaan kita sebelumnya. Berubah untuk dan menuju pada tingkat yang lebih sempurna dengan tuntunan firman-Nya dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita buka buku akhir hidup kita hari ini. Hari hidup Rabu 26 Maret 2025. Bacaan terambil dari Mika 7 ayat 7 sampai 11 dengan judul Penunggu yang Terbaik. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Mika 7 ayat 7. Setiap hari kita pasti tidak suka yang namanya menunggu. Jika kita berada di sebuah jalur hal yang macet, kita biasanya akan pindah jalur. Jika kita hendak mengantri di supermarket, kita biasanya akan mencari antrian yang paling pendek. Intinya kita seringkali merasa semakin cepat semakin baik. Hampir setiap orang akan merasa tidak sehat dan bosan saat harus menunggu, apalagi menunggu dalam waktu yang lama. Meski tidak kita inginkan, saat-saat menunggu terkadang tetap harus kita hadapi, seperti saat doa-doa kita belum dijawab Tuhan, atau saat usaha kita belum membuahkan hasil. Namun saat kita menyadari bahwa yang sedang kita tunggu adalah sesuatu yang besar, yang terbaik, tentu rasa bosan dan lelah itu akan sedikit berkurang. Ketika Tuhan membuat kita menunggu, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik pada waktu yang tepat. Saat-saat menunggu tidak selamanya menjadi saat yang membosankan. Tetaplah setia untuk berusaha dan berpengharapan. Mendekatlah kepada Tuhan dan pakai waktu menunggu itu bersamanya, karena waktu yang kita habiskan bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Semakin kita
mendekat padanya, semakin kita mengerti akan rencananya. Kita semakin percaya ada pelangi sehabis hujan dan ada sukacita besar di balik penantian panjang. Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk hidup kita. Rencana besar yang kita punya tidak serta-merta Ia memperlihatkan seluruhnya saat itu. Namun tetaplah percaya bahwa yang sedang kita nantikan adalah apa yang terbaik yang akan kita terima dari Tuhan. Tuhan membuat Abraham dan Sarah menunggu akan kelahiran anak mereka. Tuhan membuat Yusuf menunggu pembebasannya dari dalam penjara. Tuhan membuat Yosua menunggu akan runtuhnya tembok Yeriko. Namun kita belajar bahwa setiap musim menunggu yang Tuhan berikan tidaklah Ia berikan hanya untuk iseng, melainkan diberikannya agar umat-umatnya sadar bahwa mereka membutuhkan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Kita akan menyadari bahwa untuk Tuhan yang telah melewati musim menunggu bersama Tuhan akan berakhir dengan sebuah hubungan yang lebih kuat lagi dengannya. Jika kita ingin hasil yang terbaik yang berasal dari Tuhan, kita juga harus siap melewati prosesnya. Tidak ada hal luar biasa yang muncul dari proses yang biasa-biasa saja. Hal luar biasa hanya akan muncul setelah melewati proses yang tidak kalah luar biasanya. Marilah kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia, menunggu dan menjalani proses Tuhan. Ingatlah, kita ada karena anugerah-Nya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, dari pembacaan Khotbah Surgawi dan buku Air Hidup ini kita belajar bahwa kita menjadi pengikut Tuhan harus menunggu prosesnya Tuhan. Dan dari Khotbah Surgawi tadi kita sudah baca, kita harus tetap pada pembaharuan akal budi kita. Jadi kita bukan hanya menunggu dengan setia, tapi proses tersebut mengajarkan kita untuk terus-menerus mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya pikiran kita terus diperbaharui oleh pembaharuan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah
katakan dari awal, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, oh Tuhan, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan, besar. Oh Tuhan, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Rina yang berdoa. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu karena kemurahan dan kekuatan dari Kami. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Ampuni kami, ampuni dosa-dosa kesalahan kami. Di pagi hari yang indah ini, saya berdoa pagi, sedang berdoa pagi di tempat ini, memuji, memuliakan nama-Mu. Ampuni Tuhan dosa-dosa kesalahan kami, dan taburi firman-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Dan firman-Mu menguatkan kami, dan firman-Mu memberkati kami. Kami ucap syukur Bapa di surga. Nanti ada ibadah HW di cuaca yang cerah, sehingga umat-Mu datang untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, untuk menikmati hadirat Bapa di surga. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Jemaat GBDI Tuhan Karangwaru, Komka 1 sampai Komka 24, beri kuat sehat. Yang lemah-lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan penuh kecukupan. Terima kasih Bapa di surga. Umat-Mu yang sedang sakit, berbaring di rumah sakit, Bapak Mintoro, Ibu Yeni, kiranya Tuhan jamah dengan biru-biru Yesus, Tuhan menyembuhkan secara ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Beri kuat sehat keluarga Pastori, Oma, Ibu Gembala kami yang sedang pelayanan di Palangkaraya. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi